Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ibu Yulmin. Ibu. Ya. Sehat, Bu Ibu Yulmin? Nadila. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Kalau Ibu Isna sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu Nadila. Ibu Widya nih, kelihatan yang paling segar. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Ibu gimana? Kabarnya sehat juga? Sehat, Bu. Sehat, sehat. Iya, Semoga sudah siap ya sehat berarti, selalu, Bu, Ibu. belajar hari ini ya? Ya, insya Allah siap, Bu Nadila. Hari ini kita materinya dikit saja, jadi jangan tegang, Ibu. Iya. Iya, sebelum saya mulai, mungkin saya minta Ibu Yulmin memimpin doa dulu. Kita berdoa dulu. Silahkan, Bu Yulmin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiklah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bu Yulmin. Sama Bu. Ya udah keluar aja tapi aku pakai sini aja. Sebelum memulai, saya mau mengajak Ibu dulu untuk pemanasan. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana, Ibu. Saya akan meminta Ibu untuk menebak angka. Terlihat Ibu tangan saya. Hilang-hilang ya tangannya. Nanti Ibu menunjukkan berapa jumlah angka yang saya angkat. Jadi misalnya saya ngangkat jari seperti ini. Ibu jawab, ini berapa kata saya. Jadi ibu-ibu jawab, ini berapa gitu ya. Paham, Ibu? Kita coba ya, Bu. Ibu Isna, ini berapa, Bu? Mic-nya, Bu Isna, mic-nya. Berapa nih, Bu Isna? Halo. Ada 3. Salah, Bu, salah. Oh, salah. Mohon maaf. Ibu Yulmin, ini berapa, Bu Yulmin? Berapa, Bu? Mic-nya dinyalakan, Bu Yulmin. 4, Bu Nadila, 4. Salah, Bu, salah, belum tepat. Ini. 2. Terakhir, Ibu 3. Widya nih kesempatannya. Berapa, Bu Widya? Berapa, Bu Widya? 7 ya? 8. Salah. Apa? 7 apa 8? Yang benar itu 2,5, Bu. 7. 2,5. Oh, 2,5. Berapa Nggak dong? kelihatan yang kecilnya ya. Ini 2, yang ini kecil setengah. Nggak kelihatan. Ah, sebel banget. Iya Kalau sih. ini berapa, Bu? Itu 30. Salah. Nilainya berapa, Bu? 0. Salah. Belum tepat, Bu. Ini berapa, Bu? Berapa, Bu Widya? 30. Salah, Bu Yulmin. Belum tepat. 30. 30. 30 3,5. salah.
Oh, tidak ada yang benar. Ini 270. 270, Bu. Berapa? Ini 200, ini 0, ini 70. Lebih dari 50 nih. Iya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Berarti sudah siap belajar ya. Sudah bermain. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kita Bu. lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini kita belajar prinsip asesmen, Ibu. Apa itu prinsip asesmen? Oh, saya tanya dulu, Ibu Isna. Asesmen itu apa, Bu? Penilaian. Iya, benar, penilaian. Penilaian. Secara umum namanya asesmen itu penilaian ya, Bu. Lanjutkan. Tujuannya ini dibacakan. Boleh. Ada 5 prinsip pembelajaran, Ibu. Yang namanya penilaian adanya di dalam pembelajaran ya, Bu, karena kita guru. Yang pertama, prinsip pertama di dalam pembelajaran itu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mendorong pengembangan berbasis kapasitas belajarnya. Kemudian prinsip pembelajaran yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Terus prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan prinsip yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi di dalam belajar itu, dalam proses pembelajaran ada 5 prinsip ini yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Materi selanjutnya. Ini juga ada 5 prinsip. Saya belum. Prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi gurunya, kemudian peserta didik dan orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian prinsip asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan asesmen yang terakhir itu prinsipnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi, Ibu, asesmen itu penilaian yang dirancang untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, lalu apa keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran, Ibu? Saya mau tanya Ibu Isna dulu. Apa keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran? Saya coba jawab ya Ibu Nadila, keterkaitan Boleh, Ibu, asesmen. silakan. Ya,
keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik. Itu Iya, mungkin Ibu Nadira. terima kasih Ibu Isna. Iya, benar. Jadi Sama-sama. asesmen ini dalam pembelajaran fungsinya untuk melihat tingkat pencapaian peserta didik kita sampai sejauh mana. Kemudian perkembangan mereka juga sampai di mana. Nah, selanjutnya keterkaitan yang kedua. Apa Bu Yulmin? Yang kedua, pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas belajar dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa itu maksud dari pembelajar sepanjang hayat, Bu? Tahu tidak, Bu? Ya, sedikit saya tahu, kalau sepengetahuan saya sepanjang hayat itu sampai sepanjang hidup. Iya, Bu, benar. Selama kita masih hidup. Iya, belajar sepanjang hayat. Jadi yang namanya hidup terus berjalan ya, Bu, berproses. Yang belajar. namanya proses harus jalan terus gitu belajarnya ya, Bu. Iya. Asesmen juga seperti itu, Bu. Jadi dalam asesmen itu kita melihat gitu perkembangan membangun kapasitas peserta didiknya supaya mereka bisa terus lanjut ke tahap selanjutnya gitu dalam belajar. Kemudian Ibu Widya terakhir, apa Bu Widya? Jadi dibuka dulu deh. Bu Widya, mana Ibu Widya nih? Bahannya dibuka dulu. Ibu Widya? Kok nggak masuk sih? Belum masuk tuh nggak berbicara. Diam aja intinya. Sepertinya Ibu Widya sedang Terpental. lagi tidak bagus ya? Atau ada Ibu? Iya. 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 Saya coba lanjutkan ya Ibu Nadia. Boleh. Untuk Apalagi keterkaitannya, Bu? Keterkaitan yang ketiga. Keterkaitan yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Itu poin yang ketiganya Ibu Nadira. Iya. Ada lagi Bu Ilmin mungkin mau menambahkan? Ada yang keempat ini pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Iya, Bu. Benar. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan gitu, pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi penilaian ini diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik, Ibu. Penilaiannya seperti apa? Udah paham, Ibu? Ibu Isna, Ibu Yulmin? Paham Bu Nadila? Paham ya, asesmen dan prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran? Iya, paham. Ya, Iya. paham. Nanti kita lanjutkan lagi jenis-jenis asesmen di pertemuan berikutnya ya, Bu. Baik, Bu. Iya, terima kasih Ibu Isna, Ibu Yulmin, Ibu Widya sudah bergabung kembali. Sama-sama, Ibu. Ibu Widya sudah paham, Bu Widya, 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen? Suara Bu Widya ini terpental-pental nih. Paham. Tadi sudah dijelasin. Yang jelas? Iya. Suara Bu Widya tidak jelas, Bu. Ya benar nih Bu, jaringan Ada
Ada gangguan. Iya, gangguan alam ya Bu, jaringannya kita tidak bersahabat. Sudah paham, Bu. Iya, terima kasih Ibu Widya. Iya, Bu. Sama, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Yulmin, Ibu Isna, dan Bu Widya? Cukup Bu Sudah jelas Nadila. ya? Ya, sudah cukup. Ya, sudah jelas. Tetap semangat ya Bu, nanti kita lanjutkan materi selanjutnya besok ya. 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 Iya. Baik, Bu. Silahkan Bu Yulmin ditutup lagi pembelajaran hari ini. Oh, di mana? Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kita akan menutup pertemuan pada hari ini dan alhamdulillah. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin meninggalkan Terima kasih, Bu forum ya Ibu. Nadila. Iya, Terima kasih. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Ibu.